Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Zainab. Saya owner dari Taponaput UD Azhari yang berada di Desa Wisata Hijau Bilebante yang berada di Jalan Raya Bilebante. Awal mulanya saya autodidak, jadi keberanian intinya ya. Bagaimana kita mau berani untuk bereksperimen, berani untuk mencoba. Di tahun 2011 itu nggak ada YouTube, nggak ada, pokoknya kita benar-benar belajar autodidak. Dan saat itu pemerintah pun tidak ada UMKM, tidak ada ini dan itu. Tapi setelah 2013 barulah muncul adanya pembinaan dari pemerintah terkait. Saya cerita sedikit kaitannya dengan Taponaput. Tapona itu sebenarnya tapon ya, kata dasarnya itu nama dusun, terus A-nya itu Azhari, jadi Tapon A sebenarnya, Taponaput. Jadi keren juga sih dibacanya jadi Taponaput, padahal intinya nama dusun dan nama perusahaan. Kami punya banyak sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah seperti pisang, seperti singkong, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi saya membagi menjadi dua item, yaitu dua segmen pasar. Menengah ke atas dulu, saya tidak membidik yang menengah ke bawah, karena memang produk kami awalnya itu memang high class. Terus yang kedua, saya melihat banyak sekali sih pasar-pasar yang belum dilirik oleh banyak orang. Akhirnya saya buat pasar yang menengah ke bawah. Contohnya seperti keripik pisang sale, terus ada keripik singkong yang merupakan sumber alam Bilebante itu sendiri. Saya mimpinya itu bagaimana perempuan-perempuan Bilebante ini berdaya saing, dalam artian mampu memberikan mengangkat ekonomi keluarganya. Karena pada saat itu Bilebante itu benar-benar pertama sebagai ex Galian C, kedua penyumbang terbesar TKI dan TKW pada saat itu. Jadi mimpi saya bagaimana perempuan-perempuan Bilebante itu berdaya, mampu memberikan uang, paling tidak memberikan uang jajan ke anak-anaknya. Saya tidak mampu memberikan uang, tetapi paling tidak saya mampu memberikan ilmu pada saat itu, karena untuk berbagi jarang orang mau. Karena hakul yakinnya itu yang mungkin yang nggak ada. Saya pun masih ragu-ragu pada saat itu. Apa yang saya lakukan, apakah bisa membantu masyarakat atau tidak. Tapi karena keyakinan saya 100%, hampir 1000% lah. Apa yang saya lakukan, tidak ingin jadi kades, tidak ingin jadi, pokoknya saya tidak pernah mimpi. Yang penting bagaimana perempuan itu berdaya, bagaimana seorang ibu mampu memberikan anaknya sangu untuk sekolah, itu aja pada saat itu. Mimpi saya tidak pernah terbayang, itu benar-benar datang dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi saya hanya berikhtiar, hasil itu datang memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak sekolah, maksudnya tidak sekolah tinggi, tetapi Allah memberikan, saya berpikir kepada sesama perempuan, kenapa perempuan-perempuan Bilebante hanya begibah dan begitu. Ternyata mereka bukannya tidak mau, tetapi sesungguhnya tidak tahu mulainya dari mana. Setelah saya buka, oh begini loh caranya, mari kita sama-sama, ternyata semua welcome. Dan alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pemasarannya itu dari mulut ke mulut. Kenapa dari mulut ke mulut? Karena setiap orang datang kan pasti nyicipin nih mulegati. Oh ini apa Bu? Oh ini minuman khasnya Bilebante. Apa namanya? Mulegati. Apa mulegati? Dijelaskan minuman lemon grass tea. Akhirnya mereka suka. Nanti pasti dicari. Ibu ada produk? Oh ada, tapi dipegang sama anak-anak DWH. Nah cara pemasarannya itu dari mulut ke mulut. Jadi tidak
saya tidak bisa online, tidak bisa apa, Facebook bisa, cuma penjualan online tidak bisa gitu, dari mulut ke mulut. Nanti yang datang ke Bilebante itu akan cerita ke temannya. Kalau ini misalnya kayak kemarin datang dari Kalimantan, itu ada beberapa kali ya, Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, Tengah Kalimantan itu pun ada beberapa daerah itu kayak apa namanya sih yang tempat timah-timah itu. Jadi mereka bawa sebagai oleh-oleh. Nah nanti kalau keluarganya cocok, dia telepon lagi, saya mau beli mulegati, bisa dikirim. Nah seperti itu. Jadi di pemasarannya itu yang paling mantap itu dari mulut ke mulut. Nah terus kalau yang keripik-keripik misalnya kayak singkoling, kayak apa, itu saya sajikan di hidangan makanannya. Nah kalau mereka suka pasti nanya, ini belinya di mana? Nah, sudah disiapkan semua. Nah kalau yang keripik-keripik itu teman-teman yang punya, misalnya ada 5 kelompok UMKM di Tapon Timur khususnya, nanti dibungkus dengan harga 10.000, 5.000. Nah seperti itu. Jadi pemasaran kami di samping orang datang nanti karena rasanya enak pasti dicari lagi. Jadi pemasarannya bukan hanya lewat pedagang-pedagang, tetapi lewat orang-orang luar daerah yang datang, sangat membantu kami untuk pemasaran produknya dari mulut ke mulut gitu. Namanya kalau pertamanya itu Pak Sandiaga Uno yang kesini, yang memberikan nama MLGT. Tetapi budaya Lombok Tengah itu takut jangan-jangan nanti kepleset jadi MLGT. Jadi gimana kalau jamunya Bu Zainab itu dikasih nama mulegati? Ya masuk juga sih, mulegati minuman lemon grass tea. Akhirnya terbentuklah image masyarakat bahwa mulegati itu minuman khas Bilebante. Terus boomingnya itu di 2020. Awalnya saya dilatih hanya untuk tamu, jadi bukan untuk masyarakat sini. Tetapi ternyata banyak yang suka. Kedua, terus yang ketiga itu gara-gara COVID-19. Jadi orang-orang tidak berani ke puskesmas, tidak berani kemana. Hanya minuman khasnya itu jadi mulegati tadi. Dan sampai sekarang menjadi goodie bag-nya puskesmas Bagu. Jadi setiap ada kegiatan isi goodie bag-nya adalah mulegati, Pak. Pertama ukur airnya dulu, kita kasih mendidih airnya dulu. Kita dulu ya. Airnya kita pakai 2 liter. Ini jahe merah, kunyit, serai, secang, jeruk nipis, gula merah. Pertama kita timbang dulu jahe kunyitnya. Kunyitnya kita pakai 200 gram yang untuk 2 liter. Sama dengan jahenya juga kita pakai 200 gram juga. Serainya kita pakai 50 gram. Dan jahenya dibersihkan dulu. Ini airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan semua bahan. Bahannya udah dicuci dari tadi, udah dicuci dulu.
sedikit aja. Nah, setelah itu baru kita peruskan jeruk lah, biar lebih. Jadi kami dilatih di awal 2019 dan itu pakem, tidak pernah terekspos keluar. Tereksposnya itu karena Covid 2020, awal akhir 2020 itu masyarakat kan sudah PSBB kalau nggak salah. PSBB. Nah, terus sebelum PSBB itu orang masih datang ke Bilo Bante. Jadi tetap untuk menu welcome drinknya Bilo Bante. Masyarakat di sini nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang jangankan orang Bilo, rata-rata orang Lombok tidak suka minum jamu gitu. Akhirnya ditantanglah saya sama Marta Tilaar, Ibu bisa ndak buatnya yang lebih tidak medok gitu, rasa jahenya, rasa kunyitnya, tetapi mampu menjadi minuman lokal dulu. Jadi kita membrandingnya dari masyarakat dulu baru ke atas gitu. Nah, akhirnya 2020 akhir itu Covid sudah mulai menyebar, masyarakat tidak boleh ke puskesmas kemana-mana, di masjid juga dijerain. Ternyata saya coba membuat mulegati itu disukai, dan dari cerita mereka, bukan dari saya, dari batuk pileknya itu di masjid reda. Bahannya itu ditanamnya mulai musim penghujan. Jadi kalau musim kering agak susah tumbuh. Biasanya 90% gagal karena memang harus dijagai dari ayam, terus harus dipelihara dari berbagai macam penyakit gitu. Jadi untuk sementara kami bisa memakai jahe kunyit sereh yang sekitaran Lombok. Nanti kalau sudah habis baru saya telepon Marta Tilaar. Marta Tilaar ada namanya Pak Dedi yang suka membantu dari bidang pengadaan bahan. Pak, aku kehabisan jahe merah. Kalau belinya di pasar itu sampai 85.000, tapi karena kita kerjasama dengan Marta Tilaar itu 40 sampai 50.000 udah nyampe di rumah. Awalnya memang kami ajarin cair sama Marta Tilaar, tapi karena permintaannya tinggi, jadi saya uji coba selama 6 bulan. Kalau saya gagal, kan itu rentan rusak ya. Pertama karena ada gula merahnya, jadi nggak bisa mengkristal, nggak bisa menjadi instan. Jadi tantangannya di sana. Kalau cair itu tinggal ditimbang aja, misalnya perbandingannya 1:1, nanti untuk sereh sama kayu secangnya itu udah ada takaran semua. Nah, caranya gimana? Kalau saya membuat misalnya yang instan, saya gagal, ya sudah saya kasih air aja, nanti dibagikan ke masyarakat, dan buatnya nggak banyak-banyak banget. Sampai saya memahami ternyata titik kritisnya itu di titik ini. Misalnya memasukkan gula merahnya pada saat gimana, itu sudah ada aturan mainnya. Jadi aku timer nih, misalnya di jam misalnya memasaknya sampai 6 jam. 6 jam itu nanti di jam sekian itu harus dimasukkan gula merahnya. Nah, kalau udah pas dia tidak akan mencair. Jadi kalau salah masukkan gula merah dia akan jadi dodol, tidak bisa jadi kristal. Jahe merah kandungan kunyit itu sudah kaya banget dengan bahan-bahan antioksidan, terus bahan-bahan untuk menyegarkan badan, pelancaran darah, peredaran darah, kolesterol, darah tinggi itu udah lengkap di dalam tambahan-tambahan kayak jahe merah, kunyit, sereh, dan secang. Kenapa saya tidak pakai jahe biasa? Karena rentan pedas ya. Kalau menggunakan jahe biasa itu agak pedas, terus rasanya mirip serbat. Jadi tidak seperti semeriwingnya sekarang. Jadi ada hangat-hangat aja, tidak ada rasa pedas. Nah, itu yang membedakan juga kami dengan produk-produk yang ada di tempat lain. Nah,
Saya ada 6 orang, satu untuk saya sendiri itu sebagai Superman ya. Sebelah badan saya di desa wisata, sebelah di UMKM, bagaimana pemberdayaan. Tetap kami itu walaupun Putri Rinjani udah pisah-pisah nih, ada 2 orang yang masih bertahan, yang tidak mau membuat usaha sendiri karena ya mental orang beda-beda ya. Ada yang mentalnya, dade aku sama anak tuan aja, dade aku punya ipar, mertua, suami, akhirnya pisah-pisah itu. Nah, ada bagian-bagiannya. Kalau saya itu bagian di samping pemasaran juga perlengkapan, misalnya mencari channel pemasaran itu saya, membeli bahan-bahan baku saya, pokoknya saya sebagai owner apot-apotnya lah. Terus kalau bapak itu di bagian mekanisasi, ya yang kalau antar Lombok itu saya menggunakan reseller, ada di beberapa toko kayak di Jembatan Baru, terus kayak di Hypermart. Tapi saya pakai reseller ya, karena kan setiap minggu harus turun tuh ngelihat produk-produk yang dijajakan di sana. Tapi kalau saya pakai reseller memang harganya lebih murah, tapi bayarnya itu cash and carry. Tapi kalau kita langsung yang masuk di tokonya itu bayarnya yang laku dibayar, yang tidak laku takutnya sampai expired tidak laku. Tapi kalau di retail modern itu tidak pernah sampai expired karena jualnya standar 10-15% lah keuntungannya. Nah, kalau untuk di pusat oleh-oleh, karena kami desa wisata kan perputaran desa wisata itu lebih tinggi, maksudnya kalau orang datang jarang yang berdua, bertiga gitu enggak. Jadi ada 150, ada 90. Karena kami ada game-game gitu, ada kegiatan anak-anak muda, jadi anak-anak sekolah juga berkumpulnya di sini. Mungkin kita lelah boleh, tapi jangan sekali ada menyerah. Kalau secara agamanya itu adalah istiqomah. Jadi kalau saya gagal itu sih biasa, cuman jadi kita istirahat dulu deh, gimana cara jalan keluarnya, bukan menambah masalah, tapi kami mencari jalan keluarnya seperti apa. Misal kayak kemarin COVID-19, semua produk yang udah masuk di hotel, yang udah masuk di retail modern dikembalikan. Itu hampir 7.000 pieces kalau tidak salah, dengan berbagai macam item. Saya tidak pernah merasa gagal ataupun rugi. Secara ekonomi mungkin pendapatan saya berkurang, tetapi secara hitung-hitungan Allah tetap 1+1 sama dengan 1000, bukan 1+1 sama dengan 2. Tetapi konsep bisnis itu adalah 1+1 sama dengan 1000. Itu mimpi saya. Dan alhamdulillah Allah ganti pertama dengan mengangkatnya. Produk Mudegati itu produk yang benar-benar tertinggal. Kami memproses hanya pas ada tamu, tetapi ketika itu terjadi semua dikembalikan dari beberapa outlet. 7.000 itu ternyata Allah mengirimi pengganti yang luar biasa. Jadi saya mengirim Mudegati itu hampir 1 bulannya itu 1000 kotak. Dan Allah memberi jalan, itu ada pemerintah waktu itu, Pak TGB kalau nggak salah masih, ada JPS Gemilang, Jaringan Pengaman Sosial. Itu saya mendapat 20.972 pieces abon, terus ada nastar, terus ada susu kedelai, ada berbagai macam produk. Dan saya tidak ada orang mampu pada saat itu, tapi saya mengajak teman-teman plasma. Saya punya plasma 30 di Lombok Tengah itu, dari sekian kabupaten nggak ada yang mampu menyediakan abon. Saya sendiri yang angkat tangan, dan saya tidak ambil untung dari abonnya, tapi saya ngambil keuntungan dari bahan bakunya. Kayak dari pindang misalnya, harganya di pasar itu 25.000, tapi langsung saya ke cold storage itu harganya 17.000. Dan teman-teman UMKM tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan modal, dia hanya tenaga. Dan itu keuntungan ke saya juga luar biasa, keuntungan ke plasma juga luar biasa. Nah, konsep-konsep seperti itu yang jarang dimiliki oleh teman-teman UMKM, sehingga ketika dia gagal dia akan menyerah. Tapi ketika kita mau berbagi,
Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat dari yang kita bayangkan. Yang penting bersyukur saja dah, nah, karena tidak ada yang kebetulan, semua rencananya yang Maha Kuasa. Jadi saya benar-benar terbantu lah dengan adanya Mulegati, terus dengan berbagi tadi, melatih masyarakat yang pada saat itu sangat berat, Mas. Orang mau berbagi itu menganggap ketika dibagi mereka adalah pesaing, ternyata di sana Allah memperlihatkan ketika berbagi mereka adalah partner, bukan pesaing, mereka adalah mitra kita, seperti itu. Sampai saya ke titik ini bukan jalan penuh bunga, tapi benar-benar onak dan duri. Tapi saya merasa karena memang tujuan saya pemberdayaan masyarakat pada saat itu dan tidak pernah bermimpi mau dapat apa, jadi semuanya dipermudah, jadi tidak ada yang sulit. Ternyata saya juga punya usaha sendiri karena tuntutan. Misalnya saya jadi ketua KIMBIS, Klinik Iptek Mina Bisnis. Itu gara-gara saya pemberdayaan di Serewe untuk petani budidaya rumput laut. Dan sampai sekarang masih tetap silaturahmi walaupun program sudah berakhir. Rumput laut tetap saya dikirim. Ketika ada permintaan dari luar daerah, saya memberikan ke ketua kotoninya, ketua koperasi kotoninya di sini tempat rumput laut. Yang paling utama adalah satu, kerja keras dan kejujuran. Itu aja sih. Iya, yang paling utama adalah niat ya. Karena apapun yang kita kerjakan kalau niatnya salah, hasilnya juga akan salah. Yang paling utama untuk menjadi apapun itu, mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, mau jadi apa, nawa itunya yang dipaskan dulu. Apakah tujuannya hanya mencari bantuan pemerintah, mendapatkan bantuan pemerintah, atau memang benar-benar mau memberdayakan lingkungan sekitar. Ketika kita mimpinya, niatnya itu memberdayakan, ketika itu terjadi itu tidak bisa dinilai dengan uang, tapi ada kebahagiaan luar biasa yang Allah berikan. Itu walaupun diganti dengan uang ratusan juta rasanya tidak akan kebayar. Harapan saya lebih banyak lagi masyarakat Pilebante pada khususnya yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan bersama. Maksudnya harus ada wirausaha baru di semua dusun, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat produk-produk baru yang memang masyarakatnya bukannya tidak mau sih sebenarnya. Pertama, mereka tidak tahu mulainya dari mana. Kedua, permintaan pasar apa. Jadi intinya membuat produk tidak diinginkan pasar itu sama dengan bohong. Dan satu lagi, istiqomah, jangan cepat menyerah, karena manusia itu diciptakan untuk berjuang, bukan untuk berleha-leha. Jadi bukan zamannya Gen Z, katanya zamannya Z, orang pada mager, tetapi harus bergerak, karena itu tandanya kita hidup. Kalau sudah tidak bisa bergerak berarti kita mati di semua sisi, seperti itu, Pak.